Kembali bersama Mario Teguh. Pak Mario, Yes, Pak. di sebuah akun Facebook ada namanya Syafa Wedding Java, mengaku sebagai adik kandung, perempuan mengaku adik kandung Bapak. Benar Bapak punya adik kandung itu? Betul, bukan, itu bisnisnya adik saya. Oke, tapi Adik ini saya. Syafa itu memang adik kandung? Bukan, itu keponakan. Ibunya adalah Kumkum, Permata Kumara, anak keempat dari ibunda saya, Siti Marwiyah Teguh, dan ayah saya, Ghazali Teguh. Jadi bisa jadi adik Bapak menggunakan akun putrinya, Syafa? Akun bisnisnya, bisnisnya dinamai Syafa. Ya, saya bacakan sedikit kurang lebih Pak. Berita ponakanku Aryo Kiswinar Teguh, prihatin ngeliatin bin ngerasain kok kakakku Mario Teguh nguyel, gak ngakuin anaknya, dan salah dari dulu gak tobat-tobat. Kita keluarga besar Teguh mendukungmu Mas Aryo, semangat berjuang. Tanggapan Bapak? Keluarga besar itu harus diwakili oleh semua. Kakak saya Hadi Mulyono, adik saya Dr. Danu Marioto Teguh, adik saya Didi Yulia Kurnianto. Harusnya kalau kata-kata keluarga besar. Tapi adik saya ini memang begitu, ini adik yang saya rawat sejak bayi. Memang begitu sifatnya. Dan dia tidak tahu cerita karena saya cenderung memilih tidak menceritakan aib. Jadi mungkin dia betul-betul hanya melihat Kiswinar sebagai anak. Tetapi satu hal yang di situ terbuka adalah bahwa Kiswinar sering berhubungan dengan keluarga saya. Jadi kata-kata dia tidak tahu alamat saya. Nonsense. Saya 10 tahun di televisi dan setiap minggu diumumkan jadwal taping. Ada alamat untuk kontak. Dan keluarga saya di Surabaya sering datang ke apartemen kami waktu masih di Surabaya dulu. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak tahu alamat saya. Tetapi yang dikatakan Kumkum, wajarlah. Adik saya memang begitu. Tetapi itu membuka satu fakta bahwa Kiswinar tahu saya. Bahkan kalau betul-betul desperate mau ketemu, bisa tinggal tanya, Tante, gitu. Akun Syafa Wedding Java ini juga mengatakan bahwa silaturahminya ditutup oleh istrinya Pak Teguh, Ibu Lina Teguh, sehingga tidak bisa kontak katanya. Benar Pak? Bagaimana mungkin tidak bisa kontak? Alamat saya terbuka di publik. Fans saya semua bisa tahu saya di mana. Sekarang kalau memang betul-betul datang ke situ, Mas ini saya akan dudukkan di sini kalau dia ada di sini. Dan saya bukan tipe yang vindiktif, kejam, yang menghakimi begitu. Adik saya yang bilang begitu, saya katakan, ya itu adik saya, memang sifatnya begitu. Lalu istri saya, itu yang memilihkan komputer yang terbaik saat itu Ibu Lina. Istri Bapak sekarang? Istri saya. Seperti biasa kalau saya menikah, saya trusting, saya menikah 2 kali dan pengalaman total. Di pernikahan pertama semua saya serahkan, di pernikahan ini juga saya serahkan, itu kebiasaan saya. Kalau you menikahi seorang wanita, muliakan. Kalau mencintai jangan curiga. Kalau curiga jangan cintai. Nah saya mencintai, maka tidak ada kecurigaan. Maka betapa sakitnya begitu orang yang Anda cintai mengatakan itu bukan anak Anda. Nah ini sekarang fitnahnya menuju ke Ibu Lina. Bahwa ini anggota keluarga yang sama yang dulu marah. Kalau ayah saya datang mengunjungi rumah saya ditaruh di kamar tanpa ranjang. Ini anggota keluarga yang sama. Keluarga sebesar saya ini dulu. Marah. Saya tidak tahu sampai paginya ayah saya bilang, mendiang, sis, mosok aku turu gak ono ranjang. Saya bilang, rumah kami lumayan besar waktu saya sebagai vice president di bank. Saya tanya, loh kan kamar kita banyak gitu. Deloen gitu. Waktu itu dia tidur sama adik saya, Yuli. Dia sakit karena kompetisi bela diri agak ketarik. Terus baru saya mau pijit, baru saya tahu betul masuk di kamar itu tidak ada ranjang, hanya kasur berlapiskan kain tipis, tidak ada selimut. Saya marah sekali. Ini bagian dari keluarga yang marah itu termasuk Kumkum. Marahnya juga bukan main terhadap Aryani dan termasuk yang support
dalam perpisahan karena pembicaraan waktu itu ya? Waktu itu pembicaraan mengenai ada seorang dokter mengatakan, Mas delon fenotype ya, fenotype-nya itu tampilan wajah macam-macam, warna kulit, tekstur rambut gak podo karo awakmu, tidak sama dengan dirimu. Tapi saya masih bertahan. Kalau saya bilang iya, itu berarti saya berbagi wanita dengan laki-laki lain. Saya menolak itu. Makanya saya bilang minta tes DNA. Jadi tuduhan bahwa istri saya menghalangi saya, come on, saya tidak bisa jadi Mario Teguh yang sekarang kalau saya demikian dikendalikan oleh siapapun. Siapapun. So, marilah kita berhenti mencengengkan diri. Come on, be fair. Gitu. Be kind, lebih penyayanglah. Kalau mau membenci, seperti kata Imam Ali, penjelasan kepada sahabatmu tidak diperlukan karena mereka sehati denganmu. Penjelasan kepada pembenci tidak ada gunanya karena mereka serius membenci. Okay. So, penjelasan ini bukan untuk siapa-siapa. Ini untuk kedamaian saya, kedamaian istri, dan anak-anak. Mudah-mudahan begitu. Pak, Amin. Pak Mario, data-data, bukti-bukti yang dibawa ke media oleh Aryo Kiswinar Pasti bukan Teguh, dari saya. Ya, tapi ada akte kelahiran, ada foto-foto pada waktu itu. Kartu keluarga. Kartu keluarga. Itu saya menilainya dari cerita Bapak pada saat ini benar adanya, tetapi background story-nya tidak seperti yang disampaikan Aryo Kiswinar, begitu? Seperti kertas, bertuliskan daging ayam, di dalamnya dibungkus daging sapi. Seperti itu, sampai kita buktikan itu daging ayam atau daging sapi. Nah, saya meminta dibuktikannya keabsahan darah di balik akte itu. So, untuk memperpendek pembicaraan dan membersihkan udara dari fitnah. Kiswinar yang sudah 31 tahun, Anda sudah bapak-bapak, jangan posisikan diri sebagai anak-anak yang ditelantarkan. Anda memberitahu saya, Anda bukan anak saya, Anda memilih menggunakan nama Kiswinar daripada Aryo, karena alasan yang Anda katakan, nama yang Anda sebut dalam pembicaraan itu. Didukung dari informasimu sendiri bahwa itu dapat dari ibumu. So, untuk menaruh itu semua di belakang, Kiswinar, saya, Mario Teguh, mengundang Anda tes DNA. Yang sudah 1/4 abad saya minta, yang ditolak. Yuk kita taruh semuanya di belakang, kita tes DNA. Kalau kamu memilih apapun hasilnya, kita jaga di antara kita dan tidak menjadi fitnah yang digunakan oleh orang-orang yang menemukan kebahagiaan dalam membenci, kita simpan. Tapi kalau kamu ingin dibuka, kita buka. Ini sesuatu yang saya inginkan. 20 tahun lebih, hampir 1/4 abad. Laki-laki ini harus ikhlas menerima bahwa dia berbagi wanita dengan laki-laki lain. Itu tidak mudah. Kalau saya senyum, ini senyum yang saya pasang di wajah yang ramah, tapi tidak mudah bagi laki-laki. Ini sebuah penghinaan yang paling dalam. Dan itu dikatakan oleh anak yang disayanginya, yang dikiranya anaknya. Yuk kita tes DNA, jangan lari-lari lagi bilang nggak tahu saya di mana. Studio Kompas TV besar sekali, you temukan, tanya setiap orang di sini. Mohon saya disampaikan untuk bertemuan dengan Mas Bayu. He's a very good man. Temu, bicara sama dia. Jangan lari-lari lagi, jangan gunakan itu media pewarta aib yang memalsukan tanggal untuk mendapatkan perhatian. Oke? Come to me. Tes DNA kalau memang dilakukan, ada dua kemungkinan Pak Mario. Yes. Bisa terbukti dua hal. Satu, Aryo Kiswinar memang bukan anak Bapak, tapi bisa terjadi sebaliknya. Dia putra kandung Bapak. Bapak siap untuk itu? Loh, kalau saya tidak mengerti hasil dari tes, saya tidak undang dia. Come on. Come on, yuk kita lihat. Sehingga kamu nggak lari-lari mengatakan yang seperti itu. Kamu buktikan. Ibumu juga harus membuktikan. Saya harus mohon maaf kepada Ibu Aryadi karena namanya sekarang dibawa. Ada banyak hal yang kalau nanti bahkan Mr. X bisa harus dihadirkan loh itu kalau kamu begitu terus. Dan dia pasti memperkarakan ini kepadamu. Bagaimanapun kamu sebut namanya. Pak Mario mengikuti terus perkembangan Aryo Kiswinar dan Ibu Aryani setelah bercerai?
Jadi gini, Ibu Aryani menikah lagi yang saya dengar, hidupnya makmur, saya sama Ibu Lina tinggal di garasi. Tiap hari saya makan sarden, Mas Bayu, sampai badan saya licin dan berenang saya cepat sekali. Itu ungkapan kemiskinan saya. Saya hanya punya uang waktu itu, tinggal di garasi, kontrak 2,5 meter kali 10, tidak ada pintunya. Saya geraji pintu sendiri, saya bilang sama Ibu Lina, love, kita hidup sederhana dulu ya. Seperti laki-laki SPBU, kita bilang, Ya. kita mulai dari Apa yang membuat Pak Mario pada waktu itu memutuskan, ya, saya tidak mempertahankan rumah tangga saya cerai? Berapa banyak laki-laki bisa bertahan dalam pemberitahuan langsung oleh istrinya bahwa itu bukan anaknya? Coba. Jadi alasan itu yang menguatkan Bapak untuk berpisah? Among other things. Banyak hal lagi, tetapi karena nanti bisa menjadi serangan karakter kepada ibunya Kiswinar. Jadi lebih baik kita tahan pada satu hal saja yang cukup bagi kita untuk menyimpulkan bahwa saya berhak memutuskan. Perceraian memang dibenci oleh Tuhan, tetapi saya berhak bahagia dan saya sekarang mensyukuri pernikahan saya ini dengan Ibu Lina karena pengalaman ketidakpastian tentang keturunan. Kami sebelum menikah berjanji untuk tidak pernah terpisah. Kami selama ini menikah 22 tahun tidak sehari pun terpisah, Mas Bayu. Anak-anak saya cakep-cakep, pinter-pinter, betul-betul buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya. Gitu. Tidak ada keraguan bahwa Audrey dan Marco adalah anak saya. Dengan sangat damai dan bersyukur saya bisa katakan itu. Tetapi dengan Kiswinar tidak. Karena bertahun-tahun saya mendengar dari ibunya dan akhirnya mendengar konfirmasi dari dia bahwa dia tahu dia bukan anak saya dan dia sebut nama seseorang yang sangat saya hormati. Tadinya saya marah sekali, tapi saya putuskan bahwa kita berhak membalas. Saya bisa perkarakan, Ya. tetapi lebih baik memaafkan. Oke. Pak Mario, bertahun-tahun Anda menahan ini semua karena Bapak menganggap ini aib diri, aib keluarga. Aib. Tapi hari ini, pagi ini, bersama saya Bapak mengungkapkan semuanya gamblang. Apa alasannya? Jangan dijawab dulu. Kita tunggu jawaban Pak Mario Teguh setelah jeda berikut. Kami segera kembali.